semuanya, selamat datang di podcast Ngobras, Ngobrol Sarapan. Yeay. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan ya Mbak, kayaknya kita perlu kenalan aja sih. Betul banget Betul. sih. Nah, halo teman-teman, kenalin aku Aida. Dan aku Rosa. Di sini kita berdua akan menemani kalian untuk mendengarkan dan melihat podcast kita. Sesuai dengan judul podcast kita yaitu Ngobras, Ngobrol Sarapan. Nah, kita akan menguak dan mempelajari lebih lanjut kenapa sarapan itu jarang dilakukan oleh mahasiswa, bahkan sering diabaikan. Nah, siapa aja sih di sini yang sering skip sarapan? Wah, ternyata kebiasaan ini tuh udah umum juga ya di kalangan anak kos. Tapi apakah benar sih kalau tidak sarapan itu dapat mempengaruhi kesehatan kita? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan ini sudah hadir bersama kita yaitu Mbak Teresa Angelina Krista, sarjana gizi yang merupakan seorang ahli gizi dari lulusan Universitas Airlangga. Wah, halo Mbak Tere, Hai, salam kenal. halo, salam kenal. Sangat Udah senang. sarapan belum? Wah, Sudah ya. aman. Oke, sangat senang bertemu Mbak Tere hari ini. Sebelum kita cerita lebih lanjut tentang sarapan nih Mbak ya, bisa diceritakan lebih dahulu latar belakang dari Mbak Tere sendiri. Tahun berapa sih Mbak Tere lulus? Kemudian alasan apa Mbak Tere mengambil program studi gizi di Universitas Airlangga ini? Oke, halo, salam kenal semuanya. Kenalan lagi ya. Aku Teresa Angelina Krista, biasa dipanggil Tere. Aku gizi angkatan 2020. Jadi 2024 kemarin lulusnya bulan Agustus baru lulus. ya? Iya, fresh graduate ya. Terus kesibukan aku akhir-akhir ini aku punya lembaga, jadi aku juga ngajar sebagai tutor di les privat aku sendiri. Kalau alasan masuk gizi ya, alasan masuk gizi sebenarnya gizi itu ada di pilihan keduaku waktu masuk SNMPTN yang pakai nilai rapot itu ya. Iya. Nah, aku pilihan pertama itu ambil fisika. Kenapa aku ambil gizi? Soalnya di angkatanku dulu waktu 2020 itu kan zaman-zamannya COVID ya. Iya. Gizi itu keketatannya nomor 1. Oh iya. Sedangkan fisika keketatannya nomor 2 atau 4 gitu dari bawah. Berarti di bawahnya gizi gitu ya? Iya, jadi aku ambil gizi biar aku masuk ke fisika. Jadi aku nggak ada persiapan sekali masuk gizi. Tapi sebenarnya nggak jauh-jauh juga sih dari jurusanku SMA dulu, tetap jurusan IPA kan, ya masih relate ya sama gizi, gitu sih. Sangat menarik. Tidak disangka ternyata alasannya masuk Iya. gizi. Nggak Ternyata expect. tiba-tiba masuk. Bener. Sebenarnya nggak pilihan pertama Iya. tapi malah masuk. Nah, gitu. Tapi tetap bersyukur lah ya. Alhamdulillah lah ya. Udah nggak keren masuk. sih Mbak Keren. itu udah. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh nih Mbak, kita kemarin tuh sempet bikin survei kecil tentang seberapa banyak mahasiswa yang mengabaikan sarapan dan apa sih alasan mereka untuk memilih tidak sarapan tersebut gitu. Nah, dari survei kemarin itu kita dapat 72 responden nih Mbak. Nah, ada 62,5% dari data tersebut yang tidak sarapan dan rata-rata alasannya karena keterbatasan waktu, buru-buru, dan mereka sedang berhemat nih Mbak. Mungkin mahasiswa ini menjadikan alasan tersebut untuk mengabaikan sarapan itu. Nah, kalau menurut Mbak Tere sendiri apa aja sih faktor lain yang mempengaruhi mahasiswa ini sering mengabaikan sarapan begitu Mbak? Kalau menurut aku sendiri ya, dan berdasarkan pengalamanku, kita bangun pagi itu biasanya nggak nafsu makan. Betul. Karena yang merasakan. Iya. Teman-temanku juga ngerasa begitu dan aku pun sempat. Tapi untungnya dulu aku waktu kuliah aku selalu menekankan kalau aku harus sarapan. Karena kita tahu lah apa manfaat sarapan di pagi hari. Kita butuh energi gitu. Benar, karena kita berkegiatan sampai sore ya. Iya, betul. Nah, kenapa tubuh itu nggak punya nafsu makan waktu bangun tidur? Karena waktu tidur tubuh kita itu menghasilkan hormon melatonin yang membantu kita untuk tidur. Jadi supaya kita ngantuk. Iya. Nah, waktu bangun, tubuh kita menghasilkan hormon kortisol atau hormon stres. Yang dinamakan hormon stres itu membantu tubuh kita untuk bangun dari tidur. Jadi supaya nggak males-malesan. Nah, adanya hormon kortisol itu menekan rasa lapar yang ada di diri kita, sehingga kita diutamakan dulu untuk bangun daripada makan atau lapar, seperti itu. Terus faktor yang kedua ya, itu karena pola hidup yang tidak teratur. Biasanya mahasiswa, kayaknya ya. benar. Mahasiswa biasanya kan tidurnya begadang. Iya. Kenapa nih kok tidurnya begadang?
ngerjain Tugas, tugas, Mbak. Mbak. tugas, terus laprak, Iya. terus kepikiran besok ada ujian, UTS, Iya. UAS Kadang itu. juga mikir sih besok makan apa lagi. Itu juga dipikir ya. Iya sih. Ya, karena pola hidup yang tidak teratur. Iya. Harusnya tidurnya di bawah jam 12 atau 11 normalnya. Terus bangun pagi bisa sarapan jam 7 sampai 10. Nah, karena bangun kesiangan, akhirnya skip lah sarapan digabung sama makan siang. Brunch ya Gitu. jadinya. Iya, jadi brunch jadi satu. Wah, sepertinya aku juga relate sih kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah sekarang udah membaik lah ya. Ternyata bukan cuma soal waktu ya, Mbak. Nah, pembahas kita mulai menarik nih. Dari seluruh responden kita, 93,1% memiliki kesadaran bahwa sarapan itu penting, tapi tetap memilih untuk tidak sarapan, Mbak. Gitu. Nah, mungkin itu karena kurangnya pengetahuan tentang dampak kesehatannya ya, Mbak ya. Nah, kalau begitu sebenarnya apa sih Mbak dampak kesehatan dari mengabaikan sarapan ini gitu, terutama bagi anak kos yang seringkali punya pola makan dan gaya hidup yang kurang teratur gitu. Oke, jadi beberapa dampak yang dihasilkan dari anak kos yang tidak sarapan itu, yang pertama, adanya penurunan imunitas. Karena anak kos itu juga sendiri kegiatannya banyak ya. Selain kuliah, terus biasanya semester-semester 4 atau 5 itu banyak Sibuk-sibuk organisasi, ya, bener. iya, benar. Belum lagi ada yang ngurus ospek, terus event-event besar lainnya. Proker-proker dari Bener. itu ya. Kita nggak sarapan, jadi di tubuh kita nggak ada nutrisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kalori dari sehari-hari. Nah, akhirnya tubuh kita tuh gampang lemah, gampang capek, lemah letih lesu. Itulah terjadi penurunan imunitas. Nah, yang kedua, secara nggak sadar, skip sarapan itu ternyata juga bisa nambah berat badan kita. Kenapa? Karena waktu kita nggak sarapan, kita ada rasa lapar di pertengahan jam pagi dan siang. Jadi itu membuat kita ada rasa untuk pengen snacking terus, nyemil terus. Pikirnya buat, oh ini ganjel lapar nih. Padahal salah. Yang benar kalian harus tetap makan pagi supaya tidak terjadi penambahan berat badan itu. Dari snack gitu ya, Mbak. Iya, Kita dari makan. snack yang kita makan, karena kita juga nggak tahu Nggak kan tahu kalorinya seberapa snack yang kita gitu makan ya. seberapa. Iya. Bisa jadi kita pagi-pagi tiba-tiba pengen kebab, Wah. pengen risol mayo. Itu kan kalori dan lemaknya sangat tinggi ya. Gitu sih. Waduh, ternyata berbahaya juga ya Mbak bagi tubuh Iya, kita. bahaya. Nah, lalu aku juga mendengar nih Mbak, banyak anak kos yang mungkin berpikir kalau tidak sarapan tuh menjadi cara yang bagus untuk diet atau menurunkan berat badan. Nah, karena banyak juga nih Mbak dari responden kita itu yang menggabung sarapannya dengan makan siang ya. Mungkin seperti yang tadi Mbak Tere bilang itu sekitar jam 12 siang gitu. Nah, iya. Apakah skip sarapan dan mengganti tidak sarapan itu bisa menurunkan berat badan ini adalah cara yang benar atau hanya mitos atau bahkan cara yang salah, Mbak ini? Kalau menurut aku jawabannya adalah mitos. Oh, mitos. Karena iya, berhubungan dengan jawaban yang tadi ya, yang Iya. sebelumnya. Aku dulu pikirnya juga gitu. Aku gak sarapan bakal ngurangin berat badanku. Bisa diet gitu Iya, ya. bisa diet. Ternyata itu cara diet yang salah. Cara diet yang salah itu seperti itu. Jadi tidak sehat ya, Mbak. Iya. Jatuhnya kayak gitu. Kita mengurangi jam makan kita salah. Yang benar kita mengurangi jumlah porsi makan kita. Diatur gitu. Karena seperti tadi ya, kita pasti akan craving, akan snack, dan itu juga berpengaruh sampai malam. Jadi kalau kita nggak sarapan, pola makan kita akan terganggu sampai Berantakan malam, gitu ya, berantakan. Apalagi buat orang yang minum obat, itu kan harusnya 3 kali sehari. Iya, Harus Harus itu ya makan makan terus, ya. Benar, harus makan yang teratur, Iya. apalagi jangan skip sarapan. Jadi menurutku itu adalah mitos. Dengar teman-teman, ternyata itu cuma mitos diet Iya, tidak benar. sarapan. Oke, kalau begitu menurut Mbak Tere nih, apa aja solusi yang Mbak Tere bisa berikan untuk anak kos yang mungkin merasa sulit atau malas sarapan setiap harinya? Ada tips atau trik khusus untuk Mbak Tere bagikan dari ilmu yang Mbak Tere pelajari atau mungkin dari pengalaman pribadi Mbak Tere? Kalau dari pengalaman pribadi aku, tips and triknya adalah yang pertama, kalian coba bikin nasi beku. Jadi malam ya, aku sehari-hari di kos kayak gitu dulu sampai sekarang. Jadi aku konsumsi nasi beku, malam aku bikin, sore atau malam aku bikin ya. Atau bahkan nasi yang kita bikin di pagi hari itu bisa dimasukin ke freezer. Terus besok paginya kalau kalian mau sarapan, simple, tinggal diangetin aja. Panasin gitu ya. Diangetinnya juga gampang, bisa pakai wadah yang anti panas, karena kan banyak ya. Bisa diangetin di atas
air mendidih, dikukus Oh, lagi, gitu, gitu. atau dimasukin ke Magicom. Kalau gampang lagi, kalian beli makanan berkuah, Mm-mm. terus nasinya tinggal dimasukin ke kuah Dicampurin ke itu, kuah itu. iya, terus dipanasin, diangetin sekalian. Jadi itu Oh. gampang Iya. buat dia panas lagi. Iya. Nah, selain itu, nasi beku itu juga sehat sebenarnya. Karena kadar gulanya sudah turun. Sudah turun. Bener. Iya, pernah dengar. Iya, emang agak tren ya Iya, sekarang akhir-akhir ini. iya. Terus cara yang kedua, lakukan food prep di malam hari. Oh, menata Mm-mm. makanan ya. Di kulkas, di lemari es kalau kosnya ada kulkasnya ya. Iya, iya. Disiapkan dulu malamnya. Mm-mm, Misal mm-mm. paginya mau bikin ayam goreng atau tempe goreng. Ya udah, dibersihkan, dimarinasi, taruh di lemari es. Nah, itu lebih Praktis menghemat gitu waktu ya, dan ya. sangat praktis sih Kita bagiku. nggak perlu buru-buru dari Iya. pagi Mm-mm. nyiapin gitu ya. Iya. Paginya tinggal goreng gitu Tinggal ya. goreng aja, tinggal makan, udah. Gitu sih tips and trick dari aku. Wah, mantap Keren. banget kan Bisa solusi diterapin, praktis guys. dari Mbak Tere nih. Nah, untuk teman-teman nih jangan lupa dicatat dan dipraktekin juga ya. Nah, saking asyik obrolan kita nih Mbak ya, sampai nggak terasa kalau kita udah bagi banyak banget ilmu dari Mbak Tere terkait sarapan. Nah, terima kasih ya Mbak Tere atas informasinya. Nah, untuk kesimpulan dari podcast ini mungkin adalah sarapan itu emang sangat penting Penting untuk banget. kesehatan kita, Benar. terutama buat anak kos yang sering punya gaya hidup yang kurang teratur gitu ya kan. Jadi jangan sampai skip sarapan ya teman-teman. Oke, teman-teman diingat ya jangan skip sarapan. Sebelum kita akhiri podcast kita kali ini, Mbak, mungkin ada pesan dari Mbak Tere untuk semua pendengar kita hari ini. Oke, pesanku singkat saja. Bangun, makan, dan semangat. Jadi, kalau kita mau sarapan, usahakan bangun pagi untuk menyiapkan sarapan. Kemudian, kalau kita udah sarapan, kita pasti akan semangat menjalani hari-hari ini. Sangat benar, guys. Wah, sangat menarik ya obrolan kita hari ini. Seru juga Seru. bersama Mbak Tere. Terima kasih Mbak Tere atas waktunya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman dan pastinya kita Amin. juga ya Bagi juga kita ngerti juga akhirnya tahu gitu seberapa kan. penting sarapan ternyata. Terus jangan lupa sarapan ya teman-teman untuk hidup yang lebih sehat dan kuat. Oke. Oke. Sekian podcast Ngobras kali ini. Kita selaku host Rosa dan Aida dan Aku, Teresa Angelina Krista. sampai jumpa Sampai jumpa teman-teman teman-teman semua. Bye-bye.